kasih setiap berkat-berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk penjagaan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu. Mari ucapkan syukur dan naikkan syukur di hadapan Tuhan. Biar ampun-ampun yang dari surga ini mulai diturunkan Tuhan. Biar kesegaran dan kesejukan ini turun. Ya Allah, Syakana Ramo, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu sumber. Mari Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu sampai setiap perjanjian dan sumpah itu diaktifkan. Biar malaikat-malaikat perjanjian, malaikat-malaikat kegenapan membawa semua yang dari surga sampai di hidup ini. Sebab Tuhan betapa mulia, betapa baiknya perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Kasih setianya, oh mari katakan, sebab Tuhan banyak
Mari Roh Kudus untuk cengkram setiap kami, kasih cengkram setiap hidup kami, kasih setianya Ya selamanya, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya sungguh tak terhitung segala selamanya kasih setianya. Biar sesungguhnya inilah berkat yang Tuhan berikan kami hari ini. Seperti ada tertulis Kejadian 27, Allah akan memberikan kepada kami ampun yang dari langit, maka tanah-tanah kami akan menjadi gemuk, dan gandum serta anggur di lumbung-lumbung kami akan berlimpah-limpah. Maka bangsa-bangsa akan takluk
layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Syakana raba sherere. Bukakan setiap tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari Tuhan, biar Engkau pagi hari ini, Engkau yang membekali kami dan melengkapi kami Tuhan. Sampai Engkau masuk dari rumah ke rumah, kota demi kota Tuhan. Sampai bangsa kami jadi milik kesayangan-Mu. Kota demi kota menyambut kedatangan-Mu. Ini masa sungguh Engkau dinyatakan, jalan demi jalan tergelar karpet merah menyambut Sang Raja. Ya Rabbi sampai kami mencium kaki Tuhan kami Tuhan. Syakana Rabasya. Siapkan setiap tanah hati kami Tuhan, untuk kami ini belajar mengerti lebih lagi. Dalam nama Yesus, amin. Oke, selamat pagi, Shalom. Pagi, Shalom. Suara saya terdengar jelas? Pagi, Shalom. Jelas. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di Heavenly Realm. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mencium bau roh dan mengenal musuh yang mengikat suatu kota dan bangsa. Kenapa sangat penting untuk hari ini kita sama-sama belajar mengenai hal ini? Karena memasuki Desember nanti kita akan sama-sama dilantik sebagai orang, kita akan ada retret dengan tema G7. Kita akan dilantik sebagai orang-orang yang menguasai kota, menguasai bangsa demi bangsa, dan percaya ke depan kita akan dipercayakan lebih banyak lagi, lebih banyak bangsa, lebih banyak kota demi kota. Dan penting sekali untuk kita ini belajar mengenal musuh apa yang mengikat suatu kota dan bangsa. Karena kita nggak akan bisa jadi penguasa kalau kita nggak kenal musuh kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, saya juga masih belajar, kita semua sama-sama belajar bagaimana kita mengenal musuh apa yang sedang mengikat suatu kota atau bangsa, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita
dipercayakan, mungkin itu tempat pelayanan kita atau bangsa yang kita akan kuasai dan kita akan taklukkan gitu ya. Penting sekali untuk kita ini bisa mencium roh. Dan waktu saya tanya kemarin ya, ini pemetaan kali ini, Heavenly Realm kali ini mau dibawa kemana arahnya? Dan Ibu Nita bilang bagaimana mencium bau roh, karena kalau pemetaan sudah sebelumnya diajari oleh Kamika ya, ada detail-detailnya, bagaimana cari kepala, otak, mesbah, itu semua ada. Nanti Bapak Ibu kalau mau belajar lebih lagi ada PPT-nya. Tapi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana mencium bau roh, bagaimana mengenal. Saya waktu itu pernah nonton satu film, dia ini film judulnya itu The Last Kingdom. Bicara tentang seorang pahlawan, seorang raja yang dia ini terlatih berperang dari kecil. Dari dia kecil bahkan dia lihat papahnya itu mati di medan perang, tapi dia itu benar-benar ada dalam peperangan dari dia kecil. Sampai waktu dia dewasa, waktu dia sudah terbiasa mengenal daripada musuh-musuhnya, tiba-tiba dia bisa masuk dalam satu daerah dan dia tiba-tiba bisa bilang seperti ini, I smell death. Aku mencium kematian. Jadi tiba-tiba waktu dia ini sering ada dalam peperangan, dia sering melatih dirinya, dia itu jadi orang yang sangat bisa mengenal dan mencium bau roh. Nah, kita ini adalah hal yang harus dilatih dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana mengenal, mencium bau roh ini harus dilatih, harus dipertajam. Indera penciumannya itu harus dipertajam untuk bisa mengenal, untuk bisa discern setiap roh yang menguasai, musuh-musuh yang menguasai suatu kota dan bangsa. Jadi setiap roh itu membawa sebuah atmosfer, membawa sebuah sifat. Ada bau-bau tertentu dari setiap roh-roh yang ada gitu ya. Contoh roh kemarahan, ini roh-roh yang simpel, roh kemarahan, roh kematian, roh kemiskinan. Ini ada baunya, mungkin baunya bukan bau fisik, tapi di roh secara spiritual kita bisa ngerti, oh kalau seperti ini roh ini. Nah, itu biasanya jenderal-jenderal perang yang sakti-sakti bisa langsung seperti itu. Kalau saya mesti step by step, saya mesti mulai dari pemetaan, baru saya tiba-tiba bisa, oh ini bau roh ini gitu. Nah, saya tuh makanya seneng gitu ya ngelakuin pemetaan, karena buat saya bisa belajar mengenal. Nanti kalau saya nggak tahu, biasanya ada Tante Nita yang bilang, oh kalau kayak gitu itu roh ini, kita diajarin gitu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Jadi kemampuan mengenal roh atau mencium bau roh itu harus dilatih dan dipertajam. Dikatakan seperti ini di Hebrews 5 ayat 14. For those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. Bahasa terjemahannya dikatakan, mereka yang dewasa adalah mereka yang melatih panca inderanya untuk mempunyai pembedaan antara yang baik dan yang jahat. Jadi panca indera kita, our spiritual sense, panca indera rohani kita itu harus dilatih. Untuk apa? Untuk kita ini bisa membedakan roh. Untuk kita ini bisa tahu mana yang baik, kita bisa tahu mana yang jahat. Dan itu harus dilatih dari apa? Dari peperangan-peperangan kecil yang harus kita hadapi setiap hari. Seperti hari itu Uhtred, anak yang di film yang tadi saya bilang, Uhtred ini dia itu ada di peperangan dari dia kecil. Jadi dia tahu, oh ini bau darah, ini bau kematian, ini bau kalau misalnya dia rata-rata itu ya bau kematian, bau ini. Jadi dia waktu dia datang ke satu daerah dia langsung tahu, oh ini bau ini gitu. Jadi karena dia terlatih. Dan sama seperti itu kita juga harus melatih panca indera rohani kita, our sense, our spiritual sense. Dan yang hari ini kita indera bagaimana kita mengenal bau roh tertentu. Dan buat saya akan mulai dari kehidupan sehari-hari. Karena ini adalah hal yang sangat penting. Kalau kita nggak bisa kenal,
kita nggak bisa mengenal roh yang mengikat kita dalam kehidupan sehari-hari kita, maka akan sangat sulit untuk kita bisa mengenal roh yang mengikat suatu kota dan bangsa. Jadi kita harus melatih diri kita dengan kita ini melihat, meneliti kehidupan kita sehari-hari, dan kita lihat apa sih roh yang sedang mengikat hidup kita. Apa sih roh yang sedang membuat kita ini terikat gitu ya. Dikatakan pertama, saya ada bagi dalam dua hal, seen and unseen. Nah, gimana caranya kita mengenal roh yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, seen, apa yang bisa terlihat. Kita harus bisa mengenali pola yang berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Contoh, kita marah terus-menerus, takut setiap kali mau melangkah, selalu merasa kurang, nggak cukup. Nah, itu ada, kalau misalnya ada pola dalam hidup kita, berarti ada roh yang sedang bekerja di balik itu. Dikatakan di Roma 7 ayat 14 sampai 20. Saya pakai bahasa Inggrisnya. Paulus berkata seperti ini. Roma 7 ayat 14 sampai 20 versi The Message. Saya izin baca dulu ya. I can anticipate the response that is coming. I know that all God's command are spiritual. Saya lengkap. So if I can be trusted to figure out what's best for myself, then do it. It becomes obvious that God's command is necessary. Dikatakan ayat 17, but I need something more. For if I know the law but still can keep it, and if the power of sin within me keeps sabotaging my best intentions, I obviously need help. I realize that I don't have what it takes. I can will it, but I can't do it. I decide to do good, but I don't really do it. Dibilang gini, something has gone wrong deep within me, and it gets the better of me every time. Hari itu Paulus berkata, setiap kali Paulus mau melakukan hal yang baik, setiap kali dia mau belajar melakukan hal yang benar, tiba-tiba ada dosa yang selalu mensabotase. Padahal dia punya niat baik gitu ya, padahal dia dikatakan I have my best intentions, aku punya niat baik, aku tahu misalnya gitu, aku tahu kebenarannya, aku tahu ini, tapi ada sesuatu yang keep sabotaging my best intention. Ada roh yang selalu mensabotase. Setiap kali gitu ya, aku tahu mengambil tanggung jawab itu baik buat aku. Tapi ada roh yang selalu menyabotase sehingga aku selalu berkata, aku nggak mau ambil tanggung jawab, yang lain aja. Nah, itu contoh daripada kita mengenal roh yang ada di dalam, roh yang mencium bau roh yang mengikat diri kita. Karena Paulus berkata apa? Ada dosa, ada ikatan yang akan selalu mencoba untuk menyabotase semua yang my best intention, semua yang respon-respon yang baik yang kita mau, yang benar, yang baik yang kita mau ambil. Dibilang gini, aku mau gitu. Paulus berkata, aku mau melakukan yang baik. Tapi aku ujungnya nggak melakukan yang baik. Aku nggak mau melakukan yang jahat. Tapi ujungnya aku melakukan yang jahat. Kenapa? Karena apa? Karena ada sebuah roh yang bekerja dengan pola ya dalam hidup kita. Dan itu harus kita pelajari dan kita kenali. Contoh, kalau misalnya bagaimana kita bisa mengenali setiap pola. Kita ask questions to ourselves. Kita tanya sebuah pertanyaan kepada diri kita sendiri gitu. Oh, kenapa ya setiap kali ada tugas, setiap kali saya diberikan tanggung jawab, kok saya selalu marah ya? Nah, itu dipelajari. Karena nanti itu akan jadi roh-roh yang menyabotase, ikatan-ikatan yang menyabotase semua hal benar yang kita mau lakukan. Contoh, misalnya ini sering terjadi dan sering terlihat gitu ya. Saat ada sebuah tanggung jawab yang lebih besar, akan ada orang-orang yang selalu berkata, udah dia aja. Orang itu akan nggak mau ambil gitu. Selalu oper ke orang lain, selalu oper. Nah, belajar kenali
Belajar lihat, kok aku setiap kali dilempar sebuah tanggung jawab yang lebih besar, kok aku selalu takut ya? Kok aku selalu nggak mau ambil ya? Pelajari, apa yang membuat aku nggak mau ambil ya? Nah, nanti lama-lama kalau kita sering belajar mengenali, sering belajar melihat, sering belajar mencium bau roh ini, tiba-tiba kita bisa tahu, oh tiba-tiba kita bisa cium, oh ini roh kemiskinan gitu. Nah, kenapa? Karena contoh nyatanya adalah dengan dengan kita orang yang mengerjakan rumah singgah gitu ya, pelayanan rumah singgah. Seringkali kemiskinan itu melekat, kemiskinan itu mengikat gitu. Jadi waktu ada tanggung jawab yang lebih besar, kita itu sering oper-operan, udah dia aja gitu ya. Sering terjadilah hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya apa? Itu roh kemiskinan yang membuat kita nggak pernah bisa berani ambil yang lebih besar karena wadah kita terlalu kecil. Hidup kita nggak pernah bisa dipecahkan untuk banyak orang. Itu roh kemiskinan. Jadi kenapa setiap kali ada tanggung jawab yang lebih besar, kita takut ambil? Ya karena masih ada roh kemiskinan. Nah, nanti dari situ waktu kita mulai kenal, oh ternyata ini roh kemiskinan ya. Kita baru mulai bisa perangi, kita mulai bisa berurusan dengan itu. Tapi ada faktor kedua. Kita akan sedikit cepat karena akan bahas yang lain. Ada faktor yang kedua, the unseen. Ini yang tidak terlihat. Seringkali kita itu nggak bisa melihat roh yang mengikat diri kita. Sehingga kita itu dibutuhkan orang lain, pemimpin, teman untuk menegur kita, untuk membantu mencium roh apa yang sedang mengikat hidup kita. Dan dikatakan seperti ini di Ibrani 3 ayat 15. Saya buka deh bahasa Indonesia-nya. Hebrews 3%. Oke. Kita baca versi Indonesia. TB. Ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dikatakan, the versi bahasa Inggrisnya dikatakan, so search your hearts every day. Selidikilah hatimu setiap hari. Brothers and sisters, saudara-saudaraku dalam Kristus, and make sure dan pastikan gak ada that none of you has evil hiding within you. Dikatakan dalam versi The Passion Translation-nya, so search your heart every day and make sure that none of you has evil hiding within you. For it will lead you astray and make you unresponsive to the living God. Karena itu akan membuat jalan-jalanmu terong dan akan membuat kita ini menjadi unresponsive to the living God. Jadi firman Tuhan berkata di Ibrani, ada evil yang hiding, sembunyi within us. Dan seringkali kita nggak tahu, seringkali kita nggak kenal. Dan makanya itu dikatakan, so search your heart every day. Selidikilah hatimu setiap hari. Tapi ayat 15-nya dikatakan apa? Saat teguran itu datang, janganlah keraskan hatimu. Seringkali untuk kita ini bisa mengenal, mencium roh yang sembunyi di hati kita, itu diperlukan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang bisa bantu kita untuk kita ini melihat dan mengenali roh itu. Hari-hari ini saya itu
sedang kabur lah ya. Bukan kabur lah, saya sedang banyak sembunyi gitu. Dengan alasan magang, dengan alasan magang, dengan alasan sidang proposal dan semuanya lah. Saya memang lagi padat-padatnya. Tapi saya jadikan itu, hati saya itu menjadikan itu sebuah tempat persembunyian. Ternyata ada sebuah keliaran dalam hati saya yang waktu saya nggak ketemu Ibu Nita, waktu saya nggak ada di Mahanaim, waktu saya nggak ada dalam pelayanan, tiba-tiba keliaran dalam hidup saya yang halo, suara saya jelas? Jelas, Kak. Oke. Jelas. Oke, siap. Jelas. Jelas, Kak. Ya, tadi saya udah sampai mana ya? Keliaran. Oke. Ya. Tiba-tiba saya ternyata di dalam hati saya ada sebuah keliaran yang tersembunyi. Dan beberapa hari lalu, seminggu lalu mungkin ya, saya tiba-tiba dapat chat dari pemimpin saya. Dan pemimpin saya berkata seperti ini. Ini saya belum buka dan saya masih pelajari sebetulnya. Tapi saya dapat teguran dari Tuhan lewat ayat ini. Dan saya berdoa biar kebenaran ini sama-sama mengerjakan hati kita dan membuat kita kembali kepada jalan-jalan yang benar ya. Dikatakan seperti ini, pemimpin saya berkata chat lewat line. Ajeng, kalau sudah selesai, kalau sudah puas melacur di dunia, di luar, jangan lupa pulang ya. Pertama kali saya baca chat itu, saya kesel. Saya berkata sama diri saya, gila ya, saya dibilang pelacur gitu ya. Saya marah awalnya. Saya benar-benar di chat seperti itu dan saya awalnya marah, saya orang kesel. Saya nggak baca chatnya. Saya baca dan tapi saya nggak bales. Dan saya bilang, Tuhan, kok aku responku marah ya gitu. Dan saya cerita ke kakak saya dan untungnya mereka punya jawaban-jawaban yang membuat saya itu kembali mengenal jalan-jalannya gitu ya. Dan tiba-tiba saya dapat ayat ini dibilang gini. Make sure that none of you has evil hiding within you. For it will lead you astray. Itu akan menyerongkan kamu dan itu akan membuat kamu unresponsive to the living God. Dan ayat yang terjemahan 15 saya dikatakan, kalau kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu. Hari itu pemimpin saya berbicara seperti itu. Tapi sebenarnya itu sedang membantu saya mencium roh apa yang sedang bersembunyi dalam hati saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya sedang berurusan gitu. Tuhan, tolong hati saya, tolong jangan sampai saya ini mengeraskan hati saya dan membuat saya ini tidak mengerti. Dan ujungnya membuat saya ini astray, serong dari jalan-jalan destiny saya. Saya bilang, Roh Kudus, tolong. Apa yang sedang mengikat, roh apa yang sedang mengikat hidupku. Dan tiba-tiba Tuhan bukakan tentang yang namanya keliaran. Gitu. Deep down ada sebuah keliaran yang tersembunyi, yang gak pernah keluar, mungkin keluar dikit-dikit waktu saya ada dalam pelayanan. Tapi waktu saya dapat kesempatan magang, saya dapat kesempatan keluar, tiba-tiba keliaran itu, roh keliaran roh apalah, bahasanya beda-beda ya, itu menyabotase hidup saya. Dan awalnya itu tersembunyi, dan saya pun masih gak sadar akan hal itu, sampai akhirnya kebenaran yang disampaikan seminggu lalu itu mengerjakan hati saya. Dan dari situ saya bisa kenal, oh ini bau roh keliaran, oh ini bau roh kemiskinan, oh ini bau roh kepelacuran atau apapun itulah.
yang sedang menguasai. Dan itu membuat kita, waktu kita ini belajar mendengar, membuka hati untuk apa yang tidak terlihat, untuk teguran, untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita itu sedang belajar mengenal roh. Dan waktu kita ini sudah menang dalam setiap peperangan kita sehari-hari, kita latih diri kita. Oh, kalau saya berlaku seperti ini, berarti ini tuh roh kemiskinan. Kalau saya itu selalu marah-marah, berarti ada roh, misalnya apa? Roh kesakitan. Setiap kali saya dapat tugas dan saya marah, saya ngeluh, berarti ada roh apa? Ada roh kesakitan. Nah, itu ada. Nanti lama-lama kalau kita sering berurusan, kita akan lama-lama mengenal roh apa, mengenal setiap bau-bau roh itu. Dan kita akan masuk dalam bagaimana mengenali roh yang mengikat suatu kota dan bangsa. Waktu kita sudah belajar melatih diri kita, seperti apa yang tadi firman Tuhan katakan, bahwa kita melatih panca indera kita lewat the seen and unseen thing, maka kita akan bisa melihat dan mengenali roh apa yang sedang mengikat kota dan bangsa. Karena dibutuhkan sebuah latihan daily dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita bisa tahu, oh, aku tahu roh kematian ini karena aku pernah deal dengan roh kematian dalam hidupku. Aku tahu ini roh kemiskinan karena aku pernah deal dengan roh kemiskinan dalam hidupku. Aku tahu ini roh cinta akan uang karena aku pernah deal dengan dengan roh cinta akan uang dalam hidupku. Nah, itu lama-lama kita akan punya kekuatan yang makin lama makin tajam waktu kita ini bisa mau menguasai satu kota. Matius 7 ayat 16 berkata seperti ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya. Jadi hari ini untuk kita bisa mengenal roh yang mengikat suatu bangsa atau kota, saya percaya kita semua di tempat ini adalah penjaga-penjaga kota. Kita adalah orang-orang pasukan terdahsyat yang ada di setiap kota, provinsi. Jadi sangat penting untuk kita ini bisa mengenali roh apa yang mengikat. Saya bagi dengan 3 langkah mudah, saya berdoa bisa membantu ya. Ini benar-benar kita akan sama-sama pelajari. Yang pertama, akar. Karena kan firman Tuhan berkata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi hari ini kita anggap satu kota, satu bangsa itu adalah seperti sebuah pohon. Ya, sebuah pohon yang mempunyai buah, mempunyai pohonnya dan mempunyai akar. Nah, bagaimana kita ini bisa mengenal lewat buah-buahnya? Pertama kita harus pelajari akarnya. Nah, seberapa kita ini sering pemetaan sejarah daripada kota kita, bangsa kita, itu akan membantu kita mengenal, mencium roh apa yang sedang menguasai kota kita. Jadi yang pertama itu akar. Kita itu meneliti, kita mempelajari sejarah. Makanya itu setiap kali kita itu mau ke satu kota, misalnya mau ke Pakistan, mau ke Bangladesh, kita itu harus bisa mengenal dan harus bisa kita memulai dari meneliti sejarah apa yang pernah terjadi di tempat itu. Contoh, waktu saya pemetaan untuk Bangladesh ya, setiap tahun itu mereka itu punya yang namanya mereka itu punya angka kematian yang cukup tinggi gitu ya. Dan waktu saya pelajari ternyata ada satu pohon yang dikatakan di dalam sejarah mereka yang usianya udah berapa ribu tahun. Pohon itu dikatakan itu adalah the endless cycle of death. Itu adalah sebuah pohon yang orang-orang percaya itu adalah arti dari lambang daripada the endless cycle of death. Oh, berarti dari situ kita tahu, kita bisa cium, oh ini ada roh kematian gitu. Karena apa? Akarnya, sejarahnya berkata ada satu pohon yang punya perjanjian endless cycle of death. Nah, dari situ kita tahu, oh ini roh kemiskinan. Jadi kita itu harus spend time untuk kita ini mempelajari akar atau sejarah daripada kota atau bangsa yang kita mau kuasai. Jadi yang pertama akar. Yang kedua adalah pohon. Nah, pohon itu kan kelihatan ya, masif gitu kelihatan. Nah, ini bicara tentang atmosfer suatu kota dan bangsa. Jadi kalau misalnya kita itu datang ke satu kota, pasti kita lihat pohonnya, ya. Kita lihat, oh ini kota
vibes-nya. Kalau bahasa anak muda sekarang vibes. Vibes-nya itu beda, atmosfernya tuh beda. Kalau misalnya kita ke Jakarta, vibes-nya Jakarta itu apa? Pusat bisnis, lifestyle, kehidupan yang seperti itu ya. Nah, roh yang menguasai berbeda dengan roh yang sedang menguasai di Bekasi. Karena atmosfernya berbeda. Kita bisa lihat. Itu kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya kota kita, pelajari coba. Pertama akarnya. Kedua pohonnya. Coba belajar lihat atmosfer kotamu. Belajar lihat atmosfer bangsa yang kita mau kuasai. Misalnya kita datang ke Amerika. Vibes-nya akan berbeda dengan kita datang ke Pakistan gitu ya. Itu setiap pohon, setiap kota, setiap bangsa itu punya atmosfer yang berbeda. Nah, dari situ kita baru mulai bisa menguasai, kalau seperti kota-kota seperti Jakarta, Amerika, itu biasanya apa ya roh yang menguasai? Mamon, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, jadi itu adalah cara kedua bagaimana kita ini bisa mengenali roh yang menguasai satu bangsa. Yang pertama kita lihat akarnya, kita pelajari sejarahnya, kita belajar mengenal. Udah kalau misalnya belum tahu nggak apa-apa, di data dulu aja. Kita catat bagaimana kita bisa bagaimana sejarah daripada kota itu. Habis itu pohon, kita lihat, kita baca atmosfer kota atau bangsa. Jakarta, misalnya gitu ya, Las Vegas, itu kan dia kota hiburan ya. Wah, ada perjudian, perzinahan, ya itu semua roh yang menguasai akan berbeda. Nanti waktu kita latih diri kita untuk mencium atmosfer yang ada dalam kota kita, bangsa kita, lama-lama kita bisa punya spirit of discernment. Kita bisa lama-lama bedain, bahkan kalau udah level-level tertentu ya, kalau lagi pemetaan, itu buat saya keren sekali, karena tiba-tiba bisa, enggak, ini roh sama L yang udah kerja sama ini, saya sampai, wah ini another level of spiritual warfare gitu. Tapi itu latihan. Dari mana? Dari kita membaca atmosfer. Sama orang juga gitu, kita baca atmosfer orang itu. Nah gitu ya. Jadi yang kedua, bagaimana kita mengenal roh yang mengikat suatu kota dan bangsa adalah kita lihat pohonnya. Kita baca atmosfer pada kota dan bangsa itu. Karena vibes-nya akan berbeda. Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, semuanya akan berbeda. Setiap kota demi kota, Sumatera, Sulawesi, itu kan beda ya, gitu. Sulawesi itu bicara, kalau di Manado itu bicara tentang pesta pora, semua kehilangan cinta mula-mula gitu ya. Itu biasanya seperti itu gitu. Di Sumatera beda, Kalimantan beda. Kalimantan itu bau peperangannya, bau darahnya itu sangat kuat. Nah itu berbeda, setiap pulau, setiap kota, setiap bangsa itu berbeda. Nanti semakin kita latihan, semakin kita bisa, Tuhan akan bawa kita ke level demi level yang lebih tinggi lagi, ya. Dan atmosfer kota itu pelajari gimana kota, pertama kali kita lihat kota ini, first impressionnya apa? Atmosfernya itu seperti apa? Nah itu harus dipelajari. Dan yang ketiga, dari buahnya. Nah, dari buahnya ini bicara tentang orang-orangnya, misalnya masyarakat-masyarakatnya gitu ya. Karena kan dari akar, pohon, terus jadi buah gitu ya. Nah, buahnya ini kita bisa lihat, orang Jawa beda sama orang Kalimantan, orang Jawa beda sama orang Batak. Nah, buah. Nah, dari situ kita juga bisa tahu, kalau misalnya di Sumatera gitu ya, orang-orangnya itu kok banyak kekerasan, banyak ini. Nah nanti rohnya itu kita bisa mulai tahu, beda. Nah itu cara kita mengenali roh apa yang mengikat suatu bangsa gitu. Jadi perhatikan buah itu dari masyarakat, dari orang-orangnya. Misalnya di Jakarta tadi ya, di Jakarta gitu, pohonnya pertama kita tahu atmosfer kotanya, dia ini mamon gitu ya, karena dia ini pusat bisnis. Perhatiin aja orang-orangnya. Nah ternyata di Jakarta
sering ada yang namanya kasus korupsi, ya kan? Semua kejahatan-kejahatan yang berasal daripada cinta akan uang. Itu nanti kelihatan dari orang-orang, oh berarti nanti kita mulai tahu, kita mulai bisa kenal, oh roh yang paling kuat di Jakarta adalah cinta akan uang. Roh yang paling kuat di Jakarta adalah keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata, misalnya seperti itu. Nanti berbeda di setiap provinsi dan setiap kota. Bagaimana kita ya berbeda ya di setiap kota dan setiap provinsi. Jadi 3 langkah untuk kita ini bisa belajar mengenali roh yang mengikat suatu kota adalah yang pertama akar. Akar ini apa? Meneliti sejarah. Yang kedua ini pohon. Kita bicara tentang membaca atmosfer kota. Lihat pohonnya, the big picture. Baca atmosfer kota. Dan yang ketiga kita lihat buahnya. Perhatikan masyarakatnya, perhatikan bagaimana mereka hidup, perhatikan bagaimana orang-orang ini hidup, perhatikan semua. Perhatikan orang-orangnya, sejarahnya, budaya masyarakatnya, gaya hidupnya, itu semua terlihat. Nanti dari situ kita mulai bisa mengenal roh apa yang sedang menguasai kota kita, bangsa kita. Dan nanti ujungnya kita akan bisa angkat pedang dan kita akan bisa tusuk dengan ketepatan gitu. Seringkali kita dalam peperangan rohani asal sebut, asal perang, asal sapu bersih. Berdampak nggak? Iya berdampak, tapi mungkin sangat sedikit. Tapi waktu kita bisa kenal roh apa yang sedang menguasai, kita bisa punya senjata yang tepat untuk kita melawan. Nah, setelah kita udah pemetaan, akarnya, pohonnya, buahnya, saya selalu diajarkan untuk cari satu ayat kebenaran apa yang bisa menjadi sebuah pembalikan keadaan. Dari situ kita lakukan pembalikan keadaan dan kita akan sama-sama lihat ada sebuah pemerintahan Tuhan itu akan ditegakkan atas setiap kota, atas setiap bangsa, atas setiap provinsi. Oke, terima kasih. Caranya Ibu. Yang mencium bau-bauan. Karena dari setiap hidup kita itu sebetulnya keluar bau-bauan ya. Pada waktu engkau ini banyak sedang ada di padang gurun, engkau ini suka berperang, engkau suka Suaranya Bu. Iya, suaranya Bu nggak kedengaran Bu. Suara Bu JJ nggak kedengaran Bu JJ. Belum keluar suaranya. Suaranya Bu Nita hilang. daripada roh yang ada di dalam kota kita. Ya kedengaran. Itu seperti yang tadi Ajeng katakan. Ya, seringkali kita nggak bisa cium. Saya ini punya pelayanan di Bantar Gebang. Ya, kalau pertama kali kita datang ke Bantar Gebang, maka kita akan bisa cium bau sampah. Tapi percayalah, engkau seminggu aja tinggal di Bantar Gebang, maka engkau tidak bisa cium lagi bau sampah. Why? Karena badan kita juga sudah mulai bau sampah. Semuanya ini mulai cium yang namanya bau sampah. Seringkali kita tidak bisa cium satu roh karena itu nempel sama kita. Itu udah identik dengan kita. Nah, bagaimana kita bisa mencium? Seperti tadi kalau Ajeng diajarin untuk lihat atmosfer, lihat buah seperti itu. Ayo tetapi belajar. Yang paling mudah juga yang bisa kita pelajarin. Apa yang bisa menjadi topik pembicaraan? Misalnya kalau Jakarta, sedikit-sedikit selalu dikatakan cuan. Ya, cuannya apa? Bahkan hari itu pada waktu saya membangun pasukan Jakarta,
Mereka selalu tanya begini kalau diajakin doa. Bu, nanti dari jam berapa sampai jam berapa? Bu, apa itu namanya? Untungnya apa? Jadi itu akan selalu dihitung dan dihitung dan dihitung. Dan semuanya Suaranya kecil lagi. adalah dengan uang. Maka kita tahu yang menguasai satu kota itu adalah bicara tentang bukan cuman mamon, tapi cinta akan uang. Nah, ayo kita mulai pelajarin dalam hidup kita. Apa yang membangkitkan gelora kita? Apa yang selalu kita menjadi topik pembicaraan kita? Apa yang hari-hari ini attracted hidup kita? Saya memang setiap kali hari itu saya masih ingat sekali ya. Hari itu Jessica juga pernah marah sekali sama saya. Saya berkata, Jessica, bisa cium enggak bau nyonya dalam hidupmu? Loh, aku ini angkat-angkat. Aku ini melayani. Tapi saya selalu berkata, Jessica, kamu bau nyonya. Sampai dia ngerti dalam setiap pelayanannya, dalam setiap yang dia lakukan, itu ada bau sebuah kemanjaan. Ada bau sebuah kenyonyaan yang seringkali itu kalau di hadapan Tuhan, itu menjadi sesuatu yang sangat memuakkan. Hilang, Bu. Habis Suara baterainya. hilang. Suara Bu JJ nggak ada, Bu. Seperti yang tadi saya katakan, kalau engkau ini sering cium bau wangi. Kalau engkau ini sering cium bau Tuhan. Kalau engkau ini bisa tahu saat Tuhan mau datang. Apa selera Tuhan, apa kerinduan Tuhan. Maka engkau akan dengan mudah mencium bau-bau yang asing seperti itu. Ada bau kelambanan. Ada bau ego. Dan kita ini harus belajar kenali. Yang pertama, kenapa kita belajar mengenali? Perlu mengenali untuk memenangkan kota demi kota. Karena supaya kita tidak menjadi serupa dan sama. Supaya kita bisa menang di atasnya. Supaya kita bisa membawa keharuman yang dari Tuhan. Dan bahkan itu akan mewarnai seluruh kota. Hari itu tidak bisa dipungkirin. Saya ini orang yang dari kecil. Ya, dari kecil saya selalu ikut. Dari rumah ke rumah. Saya dititipkan ke orang-orang kaya, orang-orang yang istilahnya bisa mama saya titipkan. Karena saya hari itu tidak bisa sekolah, saya tidak bisa bayar uang kos. Jadi saya dititipkan dari satu keluarga ke keluarga. Dan di situ saya harus melayani dan semuanya. Tetapi yang membuat saya mengerti, saya tidak pernah pada waktu saya lahir baru, saya tidak pernah mau bergantung secara keuangan kepada siapapun juga. Nah, tetapi setiap kali nih ya, saya mau datang kepada seseorang. Karena saya tahu mungkin orang itu bisa memberikan bantuan untuk rumah singgah dan segala sesuatunya. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, kamu habis melacur dengan mereka. Karena sebetulnya saya tidak pernah dibentuk untuk memuaskan keinginan seseorang. Seringkali kita ini bisa dengan mudah melacur. Melacur itu apa sih? Menjadi sama, untuk memuaskan, untuk mengambil semua yang kita inginkan. Semua yang menjadi purpose dalam hidup kita. Jadi pada waktu kita lakukan apapun untuk
membuat semua purpose dalam hidup kita. Itu sudah masuk yang namanya roh pelacuran. Nah, Jakarta itu adalah kota yang melacur setiap saat. Melacur dengan dunia, melacur dengan politik, melacur dengan banyak hal. Dan kalau kita tidak bisa cium itu, maka kita akan menjadi serupa dan sama dengan kota yang kita tinggalin. Hari ini ayo belajar. Ya, kalau di Papua itu saya sungguh senang sekali setiap kali Mas Nur ya, karena saya lihat Papua itu penuh dengan kemalasan. Papua itu penuh dengan kelambanan. Makanya seringkali saya ngomel sama Rafael gak bisa slow. Rafael gak bisa ya kalau lamban sekali ngerjain tugas satu lamban. Kenapa? Itu adalah semua hawa yang ada di Papua. Males. Cinta dengan semua kebodohan. Itu ada di Papua. Dan kita ini harus bisa cium. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa cium, kita ini tinggal di dalamnya. Saya punya anak Michelle. Dia dari Toraja. Dan Toraja kita tahu ada yang namanya upacara-upacara yang namanya dengan dunia orang mati. Itu bukan cuman kebekuan yang ada. Mungkin kalau dibilang kita ini beku, kadang-kadang ada beberapa orang enggak, aku enggak beku. Seperti itu. Tapi seringkali saya berkata, jangan bau bangkai. Jangan bau nenek moyang. Jangan bau kematian. Nah, itu adalah penting sekali untuk kita bisa mencium setiap bau-bauan itu. Baik bau yang dari Tuhan, bau yang keluar dari dalam hidup kita, juga bau yang ada di kota kita. Maka hari ini kita tahu caranya untuk kita bisa menguasai kota demi kota. Hari itu pada waktu Tuhan ajarkan saya berperang, tidak banyak saya punya yang namanya ketajaman. Tetapi pada waktu terus dan terus itu dilatih, diasah ketajamannya. Bahkan seorang peramu parfum, dia akan tahu ini bau citrus, ini bau wood, ini bau vanila. Di dalam setiap ramuan parfum dia akan bisa mendeteksi, oh ini bau ini. Makin kita belajar mengenalinya, maka kita akan mudah untuk memenangkan kota dan lebih daripada pemenang, supaya kita tidak terhisap di dalamnya. Ya. Saya ada satu yang tadi saya lihat itu adalah berkat embun pagi hari ini keluar. Saya lihat ada berkat embun yang Tuhan turunkan. Dan pada waktu saya pelajarin, berkat embun itu adalah berkat untuk anak sulung. Sampai dikatakan seperti ini, berkat embun. Mari saya bacakan sekali lagi di Kejadian. Ya. Sebentar saya cari, tadi saya sudah temukan. Mari kita baca dari Kejadian 27 ayat 28. Tadi saya lihat Tuhan menurunkan embun-embun dan Tuhan berkata, terima nak, terima berkat embun pagi hari ini. Dikatakan Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berkelimpahan. Maka bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, anak atas anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk,
Dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Ini adalah berkat yang diberikan pada waktu Yakub di blessing oleh Ishak dengan blessing anak sulung. Mari pagi hari ini kita mau terima, kita mau sungguh-sungguh ambil yang namanya berkat embun ini. Syakantaka rapas, syakana rapas. Syakara nama Yesus. El Shaddai, Allah. Mari terimalah berkat embun pagi hari ini. Kuasa Embun yang membuat tanah-tanahmu menjadi gemuk. Semua firman yang ditaburkan itu punya kekuatan untuk bertumbuh. Tanah-tanah yang menjadi subur. Terimalah pagi hari ini berkat embun yang membuat lumbung-lumbung melimpah dengan anggur, dengan cinta, dengan gandum, benih-benih yang membawa, memberikan engkau tidak pernah lapar, haus dan lapar akan dunia, tetapi engkau akan haus dan lapar akan kebenaran firman. Mari terima berkat di mana sungguh engkau akan menjadi yang terutama, yang ternama, yang membuat bangsa-bangsa datang untuk menyembah. Mari terima berkat embun, mari terima berkat kesulungan. Syakana rama syekene reba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sampai Tuhan kami memenangkan kota demi kota. Sampai kami memenangkan hidup kami sendiri. Sampai hidup kami penuh dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari sekali lagi katakan berkatnya, berkatnya berlimpah. El Shaddai. Mari terima semua dan utuh setiap embun-embun yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.